Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari setiap teman muda dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan dong yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari setiap anak-anak muda di tempat ini, sebelum kita mulai beribadah, tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari telah kami lewati. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Dibuktikan kami ada Tuhan di tempat ini sebagaimana kami ada. Semua kami akui dengan iman kami karena anugerah-Mu Tuhan. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini kami mau datang memuji, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, sore hari ini setiap kami yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang tambah-tambahkan, limpahkan berkat, sukacita, bahkan damai sejahtera yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, kami yang terikat juga Tuhan pasti lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan bukanlah menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita anak-anak muda di tempat ini yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Mari setiap anak-anak muda di tempat ini senang bangkit berdiri. Yuk, jangan malu, jangan ragu, jumpai kanan kirinya, berikan salaman terlebih dahulu dengan senyuman yang manis, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan kita. Kita beri tepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Hey. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya ubah, oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Tuhan. Yuk sekali lagi bersama-sama katakan, biarkan pujian ini sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak Tuhan, oleh kesaksian kita, siapa yang dikalahkan? Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari teman-teman saya katakan, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, amin, oleh darah anak. Bersama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan dan kepala bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya oleh darah Yesus kita dimenangkan, amin. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan telah dihancurkan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak bagi teman-teman untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Dia begitu baik bagi setiap kita. 2000 tahun lebih yang lalu Dia telah membuktikan kasih-Nya bagi setiap kita. Dia mati bagi setiap kita. Bahkan Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut, menyatakan bahwa Dia berkuasa atas kematian,
menyatakan kemenangan bagi setiap kita. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sore hari ini biarlah ini bukan menjadi ibadat rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan, tidak ada yang lain. Biar Dia yang lebih lagi di dalam kita, bukan kita tapi Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Kaulah keselamatan kami. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala pengagungan bagi-Mu Yesus. Setiap kami ada di tempat ini, Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami. Biarlah sore hari ini hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa
tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari datang dengan segala hatimu, dengan segala kerendahan hatimu. Katakan, Kaulah saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hidup kami. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hidup kami. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi mari teman-teman muda dan kasih dalam Tuhan di tempat ini dengan iman angkat kedua tangan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu mengikuti setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Diciptaan yang baru. Mari teman-teman senang bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita bersama-sama. Katakan, kuasa
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oleh darah-Mu kami ada di tempat, oleh kuasa kasih-Mu. Bukan karena kuat gagah dan hebat kami Tuhan, bukan karena siapa kami Tuhan maka kami layak di hadapan, tapi semua karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Kau yang melayakkan setiap kami untuk melihat tata kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bawa sembah-Mu, bawa syukur-Mu bagi Dia, bagi Dia, bagi Yesus, bagi Yesus segala hormat, bagi Yesus segala pujian. Ku rasa
Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami sore hari ini juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Kak Victor di tempat ini. Terjadi di sini. Engkau yang disalibkan Tuhan, menggantikan setiap kami Tuhan. Sesungguhnya kami yang layak dihukum Tuhan, tapi karena pengorbanan-Mu Tuhan, darah-Mu yang tercurah Tuhan, yang menebus setiap kami Tuhan. Bapa, biar kami siap Tuhan dengar isi hati-Mu Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu yang kudus Tuhan, memimpin setiap kami Tuhan, memberikan kami pengertian Tuhan. Biar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Biar kami mendengar suara-Mu Tuhan. Biar kami melihat bahwa Engkau sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau sungguh berdaulat, berkuasa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom sing. Thank you ya semua yang melayani hari ini. Yes. Gimana kabar kalian? Ada yang bilang ada yang baik, ada yang sehat ya. Kayaknya ada yang lapar nih kayaknya nih. Ada yang ngantuk nih sebagian nih. Ada yang sepertinya sedikit lelah. Ya, ada yang bilang kalau kita ada masalah baru itu salah satu bukti kalau kita itu masih hidup. Tapi saya mau nambahin sih, kalau kita masih bisa ngerasain ngantuk, lapar, capek, ya, kecewa, itu juga salah satu bukti kalau kita itu masih hidup. Karena faktanya kita butuh banyak hal di hidup kita. Nah, saya mau minta bantuan kalian nih. Menurut kalian ini kebutuhan atau bukan? Pertanyaan pertama misalnya handphone, kebutuhan atau bukan? Bukan ya? Kebutuhan? Internet? Listrik? Air? Pendidikan? Teman? Pacar? Ada yang bilang kebutuhan, ada yang bingung mau jawab apa. Oke. Kalau gitu kasih sayang. Kayaknya 1-2 orang doang yang merasa butuh kasih sayang. Oke. Yang rasa aman 1-2 orang lagi yang butuh. Oke. Kebebasan. Oke, nambah perhatian, pengertian, pengakuan, kehadiran, sentuhan fisik. Kayaknya sedikit banget yang butuh ya. Something wrong nih kayaknya nih yang butuh. Kenapa saya nanyain hal ini? Jadi saya ketemu satu statement di buku How to be an Adult dari David Richo. Ya kalau bahasa Indonesianya bagaimana menjadi seorang dewasa. Di situ dikatakan setiap bayi yang lahir
itu dengan kebutuhan emosional yang besar, akan kasih sayang, rasa aman, penerimaan, kebebasan, perhatian, pengakuan, kehadiran, sentuhan fisik untuk tumbuh dengan identitas yang sehat. Jadi mungkin kita ambil contoh yang sederhana dari kebutuhan jasmani lah, fisik. Misalnya nih kalau kita kekurangan vitamin C, apa yang terjadi? Sariawan, gusi berdarah. Nah, kalau kita kekurangan nutrisi, apa yang terjadi? Nutrisi, iya apa? Karbohidrat, kurang gizi. Yang kemarin sempat heboh di sosmed dan internet, stunting. Pertumbuhannya itu terlambat atau terhalang gitu kan. Yang paling parah kan busung lapar. Tahu kan? Nah, ini baru kebutuhan jasmani. Bagaimana kalau kebutuhan emosional tadi itu yang nggak terpenuhi? Makanya ada orang-orang yang akhirnya punya identitas yang nggak sehat. Misalnya ada orang yang rendah diri, ada orang yang cari perhatian, ada orang yang sombong, ada orang yang self pity, ada yang perfeksionis, jadinya akhirnya menempatkan standar dia ke orang lain, suka membanding-bandingkan dengan orang lain, gak bisa mandiri atau selalu ketergantungan orang lain, sulit atau bahkan gak bisa ngampuni orang lain. Ada juga yang cenderung menghindari konflik, tapi ada juga orang yang aneh nih, suka mencari konflik, cari masalah, troublemaker. Ada orang yang haus pujian, ada orang yang egois, suka berbohong, ada yang yes man, apa-apa selalu dibilang yes, padahal di hatinya bilang enggak. Ada yang takut gagal, takut ditolak. Nah, yang paling sering kita dengar dari Alkitab, cinta uang, makanya ada korupsi kan, dan lain-lainnya tuh masalah. Ini kalau kekurangan. Nah, selain itu ada satu kebutuhan yang selama ini mungkin banyak orang nggak sadarin atau mungkin orang nggak ngeh kali ya. Menurut kalian apa tuh kebutuhan yang masih kurang, yang belum disebutkan? Jasmani udah, emosional udah, jiwa udah. Yes, rohani, spiritual. Den, minta bantuannya. Di Matius 4 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dari firman ini ada satu poin yang saya dapat sih. Jadi Kristus itu tidak menolak bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan jasmani, emosional, dan lain-lain. Tapi ada satu kebutuhan yang penting dan nggak boleh dilupakan, kebutuhan rohani. Ya, yang disebut di sini adalah firman Allah. Nah, menurut kalian nih, karena saya minta partisipasi, menurut kalian apa saja kebutuhan rohani nih? Selain ya, tadi udah sebut firman Allah, apalagi? Nggak tahu? Kalau gitu saya nanya balik. Berdoa itu kebutuhan atau bukan? Memuji dan menyembah Tuhan kebutuhan atau bukan? Bersyukur, punya komunitas seiman, taat sama firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Waduh, kawat nih. Yang ngaku kebutuhan cuma 1-2 orang. Aduh. Jadi bingung saya jadi akhirnya nih. Iya, kenapa kalian nggak butuh? Sepertinya seolah-olah banyak orang nggak butuh sama firman Tuhan sih. Kenapa seolah-olah orang-orang itu pada nggak mau berdoa, malas banget berdoa, malas banget memuji menyembah Tuhan, malas banget ikut komunitas, malas bersyukur, ya malas taat bahkan melakukan kehendak Allah. Dan
Menurut saya sih nggak tahu sih kalian ya. Menurut saya sih agak ada yang aneh sih. Kalau ada orang misalnya cuma mau renungkan firman Tuhan, tapi nggak mau berdoa, nggak mau menyembah Tuhan, nggak mau punya komunitas, nggak mau bersyukur, nggak mau taat sama firman Tuhan, nggak mau melakukan kehendak Allah. Atau orang yang cuma maunya berdoa doang, tapi nggak mau merenungkan firman Tuhan. Ada juga orang yang cuma mau pujian penyembahan, tapi nggak mau merenungkan firman Tuhan. Jadi kok kayak cuma istilahnya kayak nggak tahu istilahnya pas atau enggak, tapi kayak diet rohani gitu loh. Cuma mau apa yang dia mau, bukan apa yang dia butuhkan. Jadi banyak orang yang istilahnya ya, kalau lagi butuh baru cari Tuhan, kalau lagi kepepet baru cari Tuhan, kalau ada masalah baru cari Tuhan. Padahal harusnya nggak demikian gitu kan. Dan Galatia ya, Galatia 5:16-17, 1, 2, 3. Maksudku, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada background musik ya? Ya udahlah. Jadi yang saya dapat itu adalah kadang kita itu nggak sinkron dengan kehendak Allah, dengan keinginan roh. Yang kita sinkron dengan keinginan daging, keinginan dunia. Yang akhirnya kita ya fokusnya dengan keinginan kita, kemauannya kita, bukannya kebutuhan rohani, bukannya kebutuhan orang lain, tapi sibuknya berfokus sama diri kita. Dan ini akhirnya ketika kita tanda kutip nih berfokus sama salah satu, misalnya keinginan daging, kita akan cuekin tuh keinginan roh, kita akan cuekin tuh kebutuhan rohani. Sedangkan kalau kita fokus sama keinginan roh kudus, bukannya berarti kita cuek sama kebutuhan jasmani, tapi secukupnya aja, tapi jangan lupa dengan kebutuhan rohani. Ini ada alasan yang menurut saya cukup penting kenapa kita harus fokus sama kebutuhan rohani. Dan bantuannya ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-16. 1-2. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ketika kita berfokus sama keinginan daging, keinginan dunia, kita akan ya menginginkan sesuatu hanya untuk memuaskan diri kita, berfokus sama diri kita, menginginkan apa yang kita lihat doang. Wah itu kok, misalnya teman kita punya iPhone terbaru ya kan, ya akhirnya beberapa orang bakal kepikiran, wah gue juga mau nih. Wah dia motornya bagus nih, beberapa orang bakal kepikiran, gue juga mau nih kayak dia. Ada juga orang yang membanggakan diri karena apa yang dia miliki. Oh orang tuanya hartanya punya berapa turunan gitu kan. Makanya ketika bermasalah akhirnya lu nggak tahu ya gue siapa. Karena orang tuanya, karena apa yang dia miliki itu mereka yang membanggakan dirinya. Background musiknya. Oke. Ya. Jadi berapa bulan yang lalu ya, saya itu dengar lagu, bukan background musik ini, dengar lagu yang boleh dibilang kalau sekarang bilangnya kayak teman lama kali ya. Jadi itu lagu yang boleh dibilang favorit banget dulu zaman SMP SMA. Tapi rasanya kok beda gitu sama yang dulu. Waktu saya dengar sekarang sama yang dulu. Akhirnya buat saya, ini kenapa rasanya beda ya? Akhirnya saya ya renungin tuh list lagu-lagu yang dulu sempat jadi favorit gitu kan. Beberapa lagu ternyata selain nadanya enak ya, musiknya asik, tapi ada satu message, setiap lagu itu ada message ternyata yang istilahnya ternyata mengekspresikan apa yang saya rasakan waktu itu.
salah satu misalnya Numb dari Linkin Park. Setelah saya review, akhirnya saya menemukan rasanya tuh dulu kayaknya lelah banget gitu loh. Kayak mencari penerimaan di mana-mana, di keluarga, di teman-teman tuh kayaknya sia-sia gitu. Yang ketemu akhirnya cuma kecewa sana, kecewa sini. Ya lelah banget sepertinya. Nggak tahu harus bagaimana. Di lagu kedua, I'm Just a Kid, dulu tuh sepertinya hidup itu kayak mimpi buruk lah. Mimpi buruk yang kayak nggak tahu kapan berakhir. Situasinya nggak sesuai harapan. Kayaknya seolah-olah nggak ada yang peduli, seolah-olah nggak ada yang bisa ngerti apa yang gue rasain gitu kan waktu itu. Dan ada lagu lagi, Bring Me to Life. Ada satu bagian lirik yang berkata, Nothing inside. Di dalam gue nggak ada sesuatu yang berharga. Dalam gue tuh ada kekosongan yang nggak tahu gimana cara isinya, nggak tahu gimana puasinnya. Akhirnya coba berbagai macam pelarian, ya salah satunya game, bisa sampai ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus game, terus ya komik lah dan lain-lain. Akhirnya cuma ya nggak benar-benar muasin sebenarnya. Sebenarnya inti masalahnya apa sih gitu loh. Waktu saya review ini akhirnya ketemu satu masalah. Ya tema yang tahun lalu, loneliness. Kenapa? Saya dapat sempat ditanya sih, loneliness menurut lu apa sih? Ya menurut gue sih loneliness nggak bisa kembali ke rumah, nggak punya tempat kembali, nggak punya tempat yang gue merasa aman, nggak ada tempat gue merasa diterima, dan kayak ya sibuk sendiri, khawatir sendiri, nggak ada yang seolah-olah nggak ada yang mengerti, nggak ada yang peduli. Yohanes 13:14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari firman ini saya ketemu sih, seberapa saya berusaha memuaskan ya kekosongan dalam hati saya dengan kayak game, dengan apa yang ditawarin dunia. Tapi ya istilahnya kayak minum ini, hari ini mungkin bisa, tapi besok haus lagi, besok khawatir lagi, besok kecewa lagi, besok capek lagi, besok pusing lagi, pikirin lagi, masalah lagi. Kayak seolah-olah nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Dengan segala ya satu sisi boleh dibilang ternyata saya tuh terlalu berharap banyak gitu tuh sama ya orang tua, sama teman-teman, sama sekitar gitu loh. Karena saya selalu berpikir cuma wah ini mengecewakan, ini mengecewakan, ini mengecewakan. Tapi padahal lupa saya juga bisa ngecewain orang lain, saya juga bisa ngecewain orang tua gitu kan. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saya sibuk cari penerimaan, cari pengakuan, cari segala macam, ternyata ada satu pribadi yang tahu seberapa ya buruknya kah, ya lelahnya saya, tahu seberapa kecewanya saya, tahu seberapa ya kelemahan saya, kekurangan saya, tapi menerima saya apa adanya. Di Matius 9 ayat 9-13,
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak orang pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, banyak orang mungkin merasa ya gak layak. Banyak orang mungkin merasa gak ada, ya nothing special in me gitu, gak ada yang spesial dalam hidup gua. Kalau di ayat ini, di firman tadi kan adalah Matius pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang dibilang hina, dibilang dibenci, dibilang dimusuhi, nggak ada yang baik lah istilahnya. Kalau dipandangnya itu ya martabatnya buruk lah, punya menghalangi, ya mengganggu masyarakat lah atau apa. Tapi Yesus datang kepada orang seperti ini. Matius yang istilahnya ditolak oleh bangsanya, ditolak oleh orang Israel pada waktu itu. Manusia bisa menolak, teman kita bisa nolak, teman bahkan ya orang tua bisa mengecewakan. Tapi Tuhan datang dengan tulus mencari kita. Membawa kita kepada hidup yang baru. Matius 11 ayat 28-30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kadang yang terjadi ketika kita lelah, kita berbeban berat karena mungkin dosa, masalah, banyak orang cuma cari pelarian. Banyak orang minta cari teman curhat, banyak orang ada orang yang melukai dirinya sendiri, ada yang ya merusak hidupnya lah. Tapi di sini Yesus berkata, semua yang lelah, semua yang berbeban berat, semua yang nggak tahu harus bagaimana, begitu khawatir, begitu berbeban berat, yang kita perlukan cuma Yesus. Yang kita butuhkan cuma Yesus. Di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini Yesus berkata, Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, satu-satunya sumber kebenaran, satu-satunya yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Siapapun tidak dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Saya ngajak kita semua bukan lemah ketika menghadapi masalah, khawatir ketika menghadapi masalah, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya pemeliharaan Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan. Ketika kita mungkin ada masalah dan memang nggak tahu harus gimana, jangan ragu untuk tanya atau curhat
ke pembina. Ya, Ko Berni, Civi, ini Kak Romat, nggak usah tanggung sendiri. Ya kadang kita mungkin nggak bisa hadapi sendiri. Ya kadang kita butuh bantuan, tapi jangan lupa semuanya bersumber dari Tuhan Kristus, Yesus Kristus. Kalau ada yang lelah, kalau ada yang khawatir, kalau ada yang lagi sedih, beban berat, jangan cari pelarian, cari Kristus, cari firman-Nya, cari kebenarannya. Cari juga komunitas yang seiman, komunitas yang membangun, komunitas yang menguatkan. Jadi pertanyaannya nih, pertanyaan terakhir. Adakah hidup di hidupmu? Adakah Kristus di hidupmu? Adakah damai di hidupmu? Adakah ketenangan di hidupmu? Adakah sukacita di hidupmu? Adakah masa depan di hidupmu? Adakah kekuatan semangat baru di hidupmu? Saya undang tim PW. Mari bawa pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia mati memberikan hidup bagi setiap kita. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
khawatir, yang penuh dengan masalah. Jangan menyerah, jangan mencari pelarian, jangan sibuk dengan kekhawatiranmu, jangan sibuk dengan kelemahanmu. Tapi carilah Tuhan, carilah firman-Nya, carilah komunitas yang saling menguatkan, saling menegur, saling mendoakan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, Hamba tidak tahu apa beban mereka Tuhan saat ini Tuhan. Tapi biar setiap mereka Tuhan, Kau berikan sukacita yang lebih, damai sejahtera Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Biar setiap mereka melihat Tuhan, Engkau begitu mengasihi mereka, Engkau begitu setia, Engkau begitu sempurna dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Walau mungkin kadang mereka belum bisa melihat Tuhan, biar tetap ada sukacita, biar tetap ada damai sejahtera, biar tetap ada rasa aman di dalam-Mu Tuhan. Tetap mereka mengandalkan Engkau, tetap mereka tinggal dalam firman-Mu, tetap mereka selalu dan selalu bersyukur apapun yang terjadi, karena Engkau Bapa yang pelihara setiap kami, Engkau Bapa yang tidak pernah mengecewakan, Engkau Bapa yang menerima sekalipun mungkin Bapa di dunia bisa mengecewakan. Tapi biar setiap kami Tuhan tetap semangat, tetap rindu mengenal Engkau Tuhan, tetap rindu mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya masa depan yang indah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mimpi kami bukan suram Tuhan, masa depan kami bukan suram Tuhan, masa depan kami tidak gelap Tuhan, masa depan kami indah bersama-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami bersyukur. Biar Engkau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa banyak yang diberkati oleh pengakuan firman Tuhan pada sore hari ini, boleh naikkan tangannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita mau bawa syukur kita di hadapan Tuhan, bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah memberkati setiap kehidupan kita. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih akan kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari telah kami lewati, kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami juga bersyukur sore hari ini kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk kami terus memiliki kehidupan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah roh-Mu yang terus berada, mengalir, bahkan bertata, berdaulat penuh dalam hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami bawa Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa, suci kuduskan setiap rupiah ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, dalam studi, apapun dilakukan anak-anak-Mu Tuhan yang hadir sore hari ini, Engkau Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat memberkati, bahkan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Oke, thank you teman-teman PW, thank you Ko Victor
Untuk khotbahnya hari ini, sharingnya hari ini, siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tangan. Statementnya singkat padat ya. Sudahkah kamu menghidupi hidupmu gitu. Jadi teman-teman pulang dari sini boleh sambil kita merenungkan apakah sebenarnya kita udah hidup sebenarnya apa yang kayak Tuhan mau tadi. Oke, selanjutnya karena ini adalah minggu April terakhir, kita mau ngerayain ulang tahun yang April. Salah satunya ada Hans. Mana Hans? Ada Hans ulang tahun 14 April. Selanjutnya ada apa lagi yang ulang tahun? Boleh ditayangin? Jadi buat teman-teman yang masih belum notice, kita udah ulang tahun keempat tahun ini, tanggal 25 April. Jadi perjalanan kita udah panjang. Kalau lihat dari fotonya ada waktu di Zoom, ada waktu kita masih pada masker, pakai masker ke gereja, olahraga segala macam, sampai akhirnya kita boleh kumpul di sini lagi bareng-bareng. Boleh teman-teman kita berdiri, teman-teman cowok-cowok boleh tolong bantuin bawain dari belakang. Enggak, di depan udah ada orang kok. Yeay, kita mau ngerayain ulang tahun kita yang keempat tahun ini. Oke. Iya, boleh ada koreknya kan? Teman-teman, ulang tahun kali ini aku nggak minta kita untuk tumpang tangan. Aku merinding. Aku mau ngajak kita semua maju ke depan. Kita pegangan sama teman-teman kita. Maju. Kita bikin lingkaran bareng-bareng. Ayo, kalau teman-teman multimedia boleh ikutan, boleh juga ke sini. Udah standby kan? It's been 4 years and many years to come. Kalau teman-teman lihat hashtagnya Forever Together. Jadi ini ulang tahun kita keempat. Semoga apapun yang terjadi di hidup kita masih punya teman-teman komunitas. Coba saling lihat kiri kanannya. Kita punya teman-teman komunitas di sini yang kalau kita lagi dalam keadaan susah, senang ataupun sedih, kita bisa balik ke mereka. It's okay to cry, it's okay kalau kita lagi punya masalah, kita lagi tidak dalam keadaan yang baik-baik aja. Tapi di sini masih ada pundak teman-teman kita kalau kita mau bersandar suatu saat nanti. Selamat ulang tahun buat kita semua. Ko Berni ada sebenarnya sih ya sebenarnya benar kata Kak Civi, ya lihat kiri kanan itu teman-teman kita juga, kita bareng-bareng sama seperti Yasing ini kan kita harus sinkronis dengan Tuhan dengan cara melalui komunitas ini. Kalau kita bersatu dalam komunitas ini, otomatis kita akan bersama-sama juga ngesing dengan Tuhan. Kita berjalan bersama-sama juga untuk kita sama-sama seperti Tuhan lah. Kan kalau lihat dari visi gereja seperti menjadi serupa dengan Kristus, yaitu pun juga kita harus menjadi serupa dengan Kristus melalui apa ya? Melalui kita harus hidupnya harus sing dengan Tuhan lah. Udah itu aja. Aku mau minta tolong Kak Rohmat mendoakan kita bersama-sama. Oke teman-teman, mari kita berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini ya Bapak kami merayakan ulang tahun keempat ya Tuhan Sing di GBI Sungai Yordan. Bapak, Engkau yang berhadir ya Tuhan, bertahta atas komunitas kami ya Tuhan. Lewat komunitas kami ya Bapak, kami dapat tumbuh ya Bapak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami sadar ya Tuhan pada akhirnya ya Bapak kami tidak bisa tumbuh sendiri-sendiri ya Tuhan. Kami butuh ya Bapak komunitas yang memiliki kesatuan hati ya Bapak, memiliki tujuan yang sama ya Bapak, yaitu benar-benar mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Di umur Sing yang keempat ini ya Bapak, dewasakanlah komunitas kami ya Tuhan.
Biarlah ya Tuhan dari pengurus yang ada Tuhan lebih buat kami ya Bapa lebih solid lagi ya Tuhan. Berikan kepada kami roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami memiliki hikmat ya Bapa untuk menjalankan ya Tuhan sing ini ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Banyak ide-ide kreatif ya Tuhan yang kami lakukan ya Tuhan, banyak hal-hal kreatif ya Tuhan yang kami lakukan di tempat ini ya Tuhan, sehingga menarik ya Tuhan banyak jiwa yang datang ke tempat ini. Terlebih dari itu ya Tuhan, berikan kepada kami ya Tuhan pengurus kesatuan hati ya Tuhan, untuk kami ya Bapa memiliki rasa empati satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami bisa mendengarkan satu dengan yang lain ya Bapa. Ketika ada satu di antara kami terpuruk Tuhan, kami merasakannya ya Bapa. Ketika ada satu di antara kami ya Bapa merasakan sukacita, kami merasakan sukacita bersama. Ketika di antara kami mengalami duka ya Tuhan, kami mengalami duka cita yang sama ya Tuhan, karena kami satu. Biarlah Bapa sing ini ya Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam doa ketika Tuhan terakhir di bumi ini ya Tuhan, yaitu menjadi satu ya Tuhan, karena Engkau dan Bapa juga adalah satu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya ya Tuhan sing ini ya Bapa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sing ini ya Tuhan berjalan ya Tuhan di dalam koridornya Tuhan, dan sing ini ya Bapa membawa kedewasaan sekali lagi ya Tuhan, membawa kedewasaan rohani bagi setiap kami yang tergabung di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiup lilinnya ayo. 3, 2, yuk. Selamat ulang tahun Hans. Oke, jadi hari ini langsung doa berkat aja kali ya kok. Teman-teman, sekalian kita juga berdoa berkat. Mari kita terima berkat daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada, di sekolahmu, di keluargamu, di lingkunganmu. Biarlah hikmat daripada Tuhan sajalah yang melingkupi setiap kita kemanapun kita berlangkah. Mari teman-teman semua yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Makanannya bisa dimakan. Sebentar aku ambil piring dan nasi. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.